Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan membahas tentang perpolitikan yang terjadi di negeri ini. Semakin hari semakin kelihatan dinamikanya. Ya semakin cair, semakin ada saja manuver-manuver yang membuat kita terkejut dengan setiap langkah-langkah politik yang dimana dulu dianggap kawan tapi sekarang lawan, ada yang lawan sekarang jadi kawan. Kita akan sama-sama menyaksikan pemberitaannya. Link original video saya sertakan di deskripsi. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan bel notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, let's play this video, let's go. Kode keras Jokowi bikin Prabowo lemes, tensi politik kian memanas. Kode keras Dan Pak lebih Jokowi setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, Wow, begitu kode keras dilantik itu besok ya, langsung kode masuk keras. ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Jadi sekali lagi nggak usah ragu karena Ganjar Pranowo itu yang mengendorse itu Pak Joko Widodo. Karena dia mencari penerus yang bisa memegang tongkat estafet dengan benar. Makanya dari awal kita bicara soal bukan sekedar pengganti tapi penerus. Itu penekanannya. Karena kalau keberhasilan yang begitu luar biasa selama 10 tahun tidak diteruskan kepada orang yang benar-benar bisa mengambil tongkat estafet, ini republik bisa bubar, bos, gitu ya. Ganjar setidaknya sudah punya rekam jejak dan pengalaman dalam hal pangan. Sedangkan dua capres lainnya masih jauh. Anies tidak pernah bisa sama sekali. Sedangkan Prabowo pernah dikasih kesempatan tapi gagal total. Prabowo lebih baik jangan terlalu kepedean, apalagi sampai mengklaim dengan seenaknya. Jokowi tidak mungkin akan memberikan dukungan kepada sembarangan orang. Ya, pemilu merupakan momen berebut suara rakyat. Rakyat merupakan kekuatan terbesar dalam politik. Makin banyak suara rakyat yang mendukung, makin besar kekuasaan dan jabatan yang diperoleh. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi sangat tinggi. Bahkan pernah menyentuh angka 80%. Oleh karena itulah, arah dukungan Jokowi di Pilpres sangat menentukan. Sebelumnya, Presiden Jokowi sering terlihat bersama dengan Prabowo Subianto di berbagai kesempatan. Hasilnya, elektabilitas Prabowo naik tajam, bahkan mampu menyalip Ganjar Pranowo. Tapi, kini arah dukungan Jokowi sepertinya akan membuat Prabowo lemas. Presiden Jokowi telah mengisyaratkan dukungannya secara tersirat untuk pemilihan Presiden 2024. Dari deretan kode yang cukup jelas, Jokowi tampak memberikan sinyal dukungan kepada calon presiden dari PDIP. Ganjar merupakan calon presiden 2024 yang diusung oleh gabungan partai koalisi, yakni PDIP, Perindo, P3, dan Hanura. Kesamaan Ganjar dan Jokowi sebagai anak-anak ideologis dari PDIP menjadi petunjuk penting dan ikatan kuat bahwa mereka akan terus bersama dalam politik. Presiden Jokowi sudah memberikan berbagai isyarat atau kode-kode dukungan kepada mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Yang pertama, Jokowi pernah menyebut pemimpin berambut putih pada acara Nusantara Bersatu yang diselenggarakan oleh relawan Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Jokowi dalam pidatonya waktu itu menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang serius memikirkan rakyatnya. Dalam ucapannya tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa pemimpin yang dimaksud ini punya rambut berwarna putih. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di mukanya. Kalau wajahnya celing, bersih, nggak ada kerutan di wajah, hati-hati. Lihat juga rambutnya. Kalau rambutnya putih semua, wah, mikir rakyat ini, kata pria kelahiran Solo tersebut. Dari isi pidatonya tersebut, publik dapat menilai di antara kandidat Capres 2024 yang ada, Presiden Jokowi mengindikasikan sebuah kode, yaitu pemimpin yang serius memikirkan rakyat tersebut adalah Ganjar.
Yang kedua, gemar lari maraton ketika Presiden Jokowi menemui para pemimpin redaksi media nasional Kode-kodenya di Istana tertuju kepada Pak Merdeka, Ganjar Jakarta semua ya. Pusat. Presiden Jokowi menyebutkan ciri-ciri pemimpin Indonesia yang lincah dan berani di masa depan. Jokowi menyebutkan pemimpin bukan saja lari pagi karena muda, tapi harus lari maraton karena mengindikasikan punya daya tahan dan kekuatan tubuh yang mumpuni. Nah, olahraga yang digemari oleh suami Atiko ini adalah lari pagi dan lari maraton. Yang ketiga, bisikan maut Jokowi kepada Ganjar tentang kedaulatan pangan. Pada pembukaan Rakernas keempat PDIP, Presiden Jokowi menyatakan berbisik kepada Ganjar seputar kedaulatan pangan. Dalam pernyataan tersebut, Jokowi menyatakan pesan visionernya bahwa ketika Ganjar nanti usai dilantik sebagai Presiden 2024 harus langsung melaksanakan kerja cepatnya, yaitu dengan mengurusi kedaulatan pangan. Bisikan ini bisa dianggap dukungan kuat untuk Ganjar jadi Presiden RI selanjutnya, penerus Presiden Jokowi. Kode-kode keras ini akan membuat Prabowo lemas karena dukungan Jokowi akan membuat Ganjar semakin kuat. Apalagi kalau sosok cawapres Ganjar atas restu Jokowi ambiar sudah harapannya. Perdebatan soal siapa capres yang akan didukung Jokowi akhirnya terjawab sudah. Kubu Prabowo sebelumnya terus melontarkan narasi bahwa Jokowi akan menunjuk Prabowo sebagai penerus selanjutnya. Sedangkan kubu Ganjar mengatakan Ganjarlah yang akan menjadi the next Jokowi. Alasannya ya sama-sama dari PDIP. Beberapa hari lalu Jokowi yang hadir di acara puncak peringatan bulan Bung Karno di GBK. Jokowi memberikan kata sambutan sekaligus memberikan kode politik yang sangat jelas. Dia mengatakan kepada semua kader PDIP agar berusaha keras memenangkan pemilu mendatang, termasuk juga memenangkan Ganjar sebagai capres. Jokowi juga menyampaikan kepada para kader, selamat berjuang untuk menang, dan untuk menang katanya. Ini artinya, dilihat dari sisi manapun, baik secara langsung ataupun tidak langsung, Jokowi sudah memberikan restunya kepada Ganjar. Jokowi meminta agar partai kader dan mesin partai agar memenangkan pemilu, sekaligus mengantarkan Ganjar sebagai presiden berikutnya. Adian Napitupulu yang juga wakil ketua tim koordinasi relawan pemenangan Ganjar pernah bertanya langsung pada Jokowi, siapa capres yang dia dukung saat keduanya sedang bertemu di Pasar Parung Bogor beberapa hari yang lalu. Adian memberitahukan jawaban dari Jokowi, yaitu Ganjar. Lalu bagaimana dengan reaksi Prabowo? Mungkin sedang kecewa atau mungkin sedang gebrak meja. Tidak ada yang tahu, yang jelas pendukung Prabowo pasti kecewa. Karena mereka selama ini berusaha mendekat-dekatkan Prabowo dengan Jokowi. Lalu dibuatlah narasi bahwa Jokowi katanya sangat dekat dengan Prabowo. Ya, saya pernah bicara soal alasan Prabowo yang mau jadi menteri kan. Salah satunya adalah agar bisa menempel atau nebeng popularitas Jokowi. Prabowo punya peluang untuk mendapatkan restu dari Jokowi di Pilpres 2024. Kalau melihat situasi saat ini rasanya memang benar. Sejak awal jadi menteri, Prabowo dan pendukungnya sering membranding dirinya dekat dengan Jokowi. Dan ini adalah bagian dari strategi jangka panjang agar masyarakat percaya Prabowo adalah penerus Jokowi. Tapi semua usaha itu akhirnya sia-sia saat Jokowi menyampaikan pidato di acara peringatan bulan Bung Karno kemarin. Narasi-narasi yang selama ini mencocokkan dan menyambungkan Jokowi dengan Prabowo akhirnya berantakan. Cukup dengan satu kalimat dari Jokowi, yaitu meminta kader PDIP memenangkan pemilu dan Ganjar, bukan memenangkan Gerindra dan Prabowo. Prabowo memang sudah salah strategi dari awal, dan cara ini sangat berisiko jika pada akhirnya menjadi blunder. Syukur-syukur Jokowi mau dukung Prabowo. Kalau enggak, ya hancur semua rencana yang sudah tersusun rapi. Ya, pemilu merupakan momen berebut suara rakyat. Rakyat merupakan kekuatan terbesar dalam politik. Makin banyak suara rakyat yang mendukung, makin besar kekuasaan dan jabatan yang diperoleh. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi sangat tinggi. Bahkan pernah menyentuh angka 80%. Oleh karena itulah, arah dukungan Jokowi di Pilpres sangat menentukan. Sebelumnya, Presiden Jokowi sering terlihat bersama dengan Prabowo Subianto di berbagai kesempatan. Hasilnya, elektabilitas Prabowo naik tajam, bahkan mampu menyalip Ganjar Pranowo. Tapi, kini arah dukungan Jokowi sepertinya akan membuat Prabowo lemas. Oke teman-teman semuanya ya, jadi saya pikir sudah jelas, sudah terang-menerang bahwa setiap kode-kode yang diberikan oleh Pak Jokowi menunjukkan bahwa Pak Jokowi memberikan dukungan penuh kepada Pak Ganjar Pranowo. Dalam seorang Ganjar Pranowo ini diberikan mandat
atau tanggung jawab kepada Pak Jokowi untuk ayo kerjakan apa yang sudah saya bangun, menjadi penerusnya Pak Jokowi dalam garis besar ya. Dan ya itu adalah hal yang sangat-sangat bisa dibaca dalam hal ini ya, karena mereka ada dalam satu partai yang dimana mereka memiliki ideologi yang sama, yang dimana mereka benar-benar memiliki nilai-nilai yang sama, yang dimana nilai-nilai tersebut yang akan mengantarkan Indonesia atau Pak Ganjar Pranowo bersama dengan Pak Jokowi itu berada di track yang sama, yang tidak mempunyai maksud-maksud tersembunyi tentunya. Dan saya pikir masyarakat yang 80% ini yang menyukai atau puas dengan kinerja Pak Jokowi selama memimpin ini seharusnya untuk memilih kepada Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi penerusnya Pak Jokowi, karena sudah jelas ya, jika kita puas dengan kinerjanya Pak Jokowi, maka kita harus melihat siapa orang yang didukung atau disupport oleh Pak Jokowi, karena sangat jelas ya di sini bahwa seorang Ganjar Pranowo yang menurut penilaian atau pandangan Pak Jokowi adalah orang yang mampu melakukan atau membuat berhasil apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi hari ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky Himpong pamit. See you and God bless. Bye guys.